Welton, kamu turunlah. Ayah akan marah. Bukankah Presiden Jonathan belum menikah? Mengapa sudah memiliki anak? Temannya Tuan Muda karena ibunya telah meninggal. Tiba-tiba tidak bisa bicara. Menurutmu siapa yang akan menyenangkan dia? Bukankah itu akan menjadi istri presiden? Apakah ini kantor Presiden Jonathan? Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Lupakan saja. Aku buru-buru. Welton. Presiden Jonathan, bagaimana kalau aku yang merawat Tuan Muda? Aku pernah belajar menjadi guru TK. Baik, merepotkanmu Direktur PLN. Kesempatanku sudah datang. Seorang pendatang baru berani berebut denganku. Kamu adalah anak magang baru, bukan? Kamu pergi dan beli sesuatu yang dimakan untuk Tuan Muda. Tanah Abang ada makanan ringan yang enak. Ingat untuk membeli yang baru dipanggang. Kita berada di Kelapa Gading. Kamu mintaku untuk membeli makan ringan di Tanah Abang. Sengaja nyusahin orang. Menyuruhmu pergi? Maka kamu pergi saja. Begitu banyak omong. Kalau makanan yang kamu bawa sudah dingin, kamu tidak akan mendapatkan gajimu bulan ini. Pergi ya pergi. Welton, kamu tunggu aku di sini ya. Baiklah, kalau begitu kamu pergi bersamaku. Sekalian bawa kamu berjemur di bawah matahari. Ayo pergi. Kalian. Direktur PLN, mengapa sendirian di sini? Di mana Welton? Presiden Jonathan, Elsa anak baru itu memaksa untuk membawa Welton keluar. Aku tidak bisa menghentikannya. Apakah kamu bahagia, Welton? Lain kali kakak Kamu belikan sudah lagi punya hati. untukmu. Bukan, Presiden Jonathan, aku... Baiklah Direktur PLN. Jika tidak ada hal lagi, kamu bisa bekerja dulu. Beberapa hari ini aku tidak ada di sini. Serahkan saja kepada Elsa untuk merawat Elsa. Tidak akan berhasil jika ini terus berjalan. Aku harus mencari jalan. Elsa, Presiden Jonathan pergi untuk menemui pelanggan. Tolong buatkan rencana kerjasama dengan Bima ini. Waktunya tidak sempat. Aku telah menyiapkan semua bahan yang dibutuhkan untukmu. Presiden Jonathan turun dari pesawat pada jam 3. Sempat. Baik, aku akan pergi sekarang. Jangan khawatir, aku akan membantumu menjaga Tuan Muda. Anak kecil, aku akan membawamu menemui ibu. Baik kan? Presiden Jonathan, jangan khawatir. Sudah kukirim kepada seseorang untuk menemukannya. Hal ini memang kelalaian Elsa, tapi dia memang tidak sengaja. Apa yang terjadi? Masih bertanya apa yang terjadi? Tuan Muda hilang, cepat pergi cari. Bagaimana Welton bisa hilang? Apa yang kamu tertawakan? Aku mentertawakanmu? Ya, aku menyarankan kamu untuk segera mengemas barang-barang dan pergi. Anak ini hilang. Tunggu Presiden kembali. Itu akan lebih besar dari sekedar pemecatan. Apa maksudmu? Siapa tahu anak kaya itu begitu mudah dibohongi. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Tahu di mana keberadaan ibunya, dia benar-benar percaya. Kamu bajingan. Mengapa anak-anak pun masih tidak dilepaskan? Aku beritahu kamu. Selama ada aku, bukan giliranmu untuk menduduki posisi istri presiden. Istri presiden, kamu tidak bisa melakukannya. Ada penjara, aku bisa mengirimmu ke sana. Presiden, kenapa kamu kembali? Bukankah kamu dalam perjalanan Jika bisnis? tidak kembali, bagaimana bisa menemukan? Di perusahaan kami masih ada orang yang jahat sepertimu. Itu karena Elsa. Dia ingin menjadi ibu tiri Tuan Muda dan aku. Tidak bisa, aku akan pergi menemukan Welton. Elsa, kamu tenang. Welton membawa jam tangan dengan petunjuk lokasi. Aku sudah kirim orang untuk pergi. Welton, kamu sudah bisa berbicara? Apa yang baru saja kamu panggil? Ibu. Bukannya janji sehari dikasih 600.000 ya manajer? Aku ambil beberapa ratus ribu buat beli rok. Gak boleh ya? Hah? Kamu gak boleh korupsi uang loh manajer. Manajer, aku ada orang tua sama anak. Apa hubungannya sama aku? Cleaning service? Iya manajer. Gajian nih. Ambil ya. Bukannya janji sehari dikasih 600.000 ya manajer? Aku udah kerja 10 hari, kok masih 600.000? Cuaca begitu panas. Aku ambil beberapa ratus ribu buat beli rok. Gak boleh ya? Hah? Kamu gak boleh korupsi uang loh manajer. Manajer, aku ada orang tua sama anak. Kondisi suamiku kurang sehat. Beban keluarga semua ada di aku. Aku tunggu uang ini untuk beli beras loh. Apa hubungannya sama aku? Kalau kerja, ya udah kerja. Kalau nggak mau, ya nggak usah. Manajer, lepaskan tangan kotormu itu. Lihatlah kamu, badannya kotor, lengannya penuh bintik-bintik. Jauhi aku ya. Nggak usah cari masalah di sini. Aku kasih tahu ya, kakakku itu CEO di perusahaan ini. Aku ada hak bicara. Cepat kerja sana. Kamu gitu kurang baik gak sih? Aduh, kamu dari mana sih? Mau ikut campur ya? Aku kasih
tahu ya, kakakku itu CEO di perusahaan ini. Kakakmu ya? Siapa namanya? Kenapa? Kamu kenal? Dengar ya, jangan kaget. Namanya manajer Laura. Hati-hati dipersulitkan dia. Halo, manajer Laura. Adikmu sombong ya di perusahaan? Dah, pas pulang udah ketemu aku. Halo, masalah tadi aku udah tahu. Maaf ya malah biarkan kamu ketemu masalah gini. Bos, aku... Masalah ini aku bantu selesaikan. Makasih ya. Makasih, Bos. Kalau gitu, gajiku... Gak apa-apa kok. Bentar lagi aku bakal tahu kok. Halo, Kak. Hah? Apa? Bos, berapa harga satu kantong semen kalian? 200.000. Kalau begitu berikan aku satu kantong. Bisakah bantu aku memindahkannya ke mobil? Baiklah, Arlin. Bantu Nona itu membawa semen ke dalam mobil. Baik. Berikan saja yang kadaluarsa itu. Jangan lupa meminta bayarannya. Terima kasih ya, uangnya aku transfer ke kamu. Kamu transfer 100 saja padaku. Semen ini awalnya seharga 100.000 per kantong. Kamu merenovasi rumah sendiri harus lebih paham. Jangan sampai tertipu. Kamu punya hati nurani yang baik. Apakah kamu paham tentang renovasi? Paham? Aku sudah kerja di bidang ini bertahun-tahun. Kenapa kamu nggak buka toko sendiri? Aku miskin, tidak punya uang untuk buka toko. Bantu-bantu di tempat pamanku juga cukup baik. Karena kamu paham renovasi, bisa nggak kamu kumpulin tukang batu, tukang listrik dan lain-lain untuk jadi satu tim untuk renovasi rumah aku? Bisa? Kalau begitu aku... Tidak bisa. Waktu itu aku tidak ada kerjaan, pamanku yang menampung aku. Sekarang tangannya terluka. Jika aku pergi, tidak ada orang yang membantunya bekerja. Maaf. Kalau begitu, di sini ada nomor teleponku. Jika kamu berubah pikiran, hubungi aku kapan saja ya. Paman, aku memintamu memberikan yang kadaluarsa. Kenapa memberi yang baru? Yang kadaluarsa itu jika dipakai lama pasti retak. Orang renovasi pasti ingin pakai yang tahan lama. Tidak boleh karena sedikit keuntungan menipu orang. Ini juga bukan rumahmu. Kenapa begitu khawatir? Kalau semua sepertimu, bagaimana bisa dapat untung? Kalau semen kadaluarsa ini tidak laku, akan rugi semuanya. Kerugian ini akan dipotong dari gajimu. Paman. Anggarannya 400 juta. Kalian pikir aku nggak ngerti apa-apa? Mencari tukang renovasi yang bisa dipercaya susah sekali. Kemari. Semen hari itu, kenapa kamu hanya menagih 100.000? Semen itu harga aslinya kan 100.000. Tanya minta kamu nagih 200.000. Toko ini punyaku atau punyamu? Tidak bisa membedakan orang lagi ya? Paman, semua hal aku bisa mendengarkanmu. Tapi ini bertentangan dengan hati nurani. Aku tidak bisa melakukannya. Baik. Tokoku tidak cukup menampung orang bijak sepertimu. Kamu pergilah. Paman, kalau begitu gaji 1 tahun... Kamu masih mau gaji? Aku sudah memberimu makan dan tempat tinggal. Kalau bukan aku yang menampungmu dengan pendidikanmu yang segitu, siapa yang mau terima? Tidak tahu berterima kasih. Bukan, Paman. Aku hanya punya 2 juta 1 bulan. Aku melakukan begitu banyak pekerjaan. Aku setiap kali... Aku tidak punya. Awalnya memang tidak ada bisnis. Susah-susah mendapatkan pelanggan yang menguntungkan, tapi kamu malah merusaknya. Kamu pergi sana. Pergi sana. Pergi. Kerabatmu itu tenaganya sangat kuat ya. Nggak terlihat seperti orang terluka. Orang jujur apa sudah seharusnya menjadi korban penindasan? Jadi, apa rencanamu selanjutnya? Mungkin kembali ke kampung halaman di pedesaan. Kalau gitu, bantu aku renovasi saja. Kamu sungguh mau percaya padaku? Total biaya rumah ini sampai selesai semuanya 160 juta. Ini semua biaya. Jika anggaran tidak cukup, aku bisa ubah rencana. Rumah ini benar-benar bisa selesai dengan 160 juta. Aku juga nggak nyangka. Saat itu perusahaan renovasi menaruhkan 400 juta. Mereka juga ketahuan curang dalam pengerjaan. Aku nggak menyangka dia bisa selesaikan hanya dengan 160 juta. Bahannya pun berkualitas. Nona Winnie, masih harus berterima kasih padamu. Bersedia pinjamkan rumah untuk jadikan contoh. Gak apa-apa, jika bukan karena kamu, aku juga akan kena tipu. Kamu juga bikin aku hemat sampai ratusan juta. Kalau begitu, aku akan serahkan rumah untuk kamu renovasi. Baik. Tanpa sengaja aku mendapatkan keberuntungan dan menjadikan seseorang menjadi bos besar. Kenapa masih belum pergi? Tempat usahamu ini sudah disewa bos besar dan segera akan direnovasi ulang. Tuan, kamu lihat, meskipun tokoku bangkrut, aku sebenarnya berasal dari tukang semen. Menurut kamu, apa bisa dapat pekerjaan dari bos besar itu? Kalau begitu terserah kamu. Nanti kalau dia datang, kamu minta sendiri. Aku ingin cari informasi dulu. Bos besar ini sebenarnya siapa? Sekejap saja dia menyewa setengah toko di jalan kita ini. Dia sudah datang. Bos.
Orang sepertimu, jangan datang merusak industri renovasi lagi.